Waqala dan berkata sapa Ibnu Abi Hatim. Ya, Ibnu Abi Hatim itu ya salah satu ulama yang mempunyai kitab tafsir. Qara'a membaca alayya atasku sapa Yunusu Ibnu Abdul A'la, Yunus bin Abdul A'la. Akhbarona mengkabarina pada kami Yunus sapa Ibnu Wahbin. Akhbaroni mengkabarini padaku. Jadi kalau ni ini aku, kalau na kami. Nah, bedanya di situ. Ya. Jadi akhbaroni mengkabarini padaku Ibnu Wahbin sapa Sabib Ibnu Sa'din. An Abil Jauza dari Abil Jauza. Ani Ibni Abbas qala berkata Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini adalah Abdullah Ibnu Abbas, di saudara sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lau rohima, seandainya menyayangi sapa Allahu Allah min qaumi Nuhin dari kaum Nabi Nuh, ahadan pada seseorang, la rohima niscaya menyayangi sapa Allah imra'atan pada seorang wanita. Tapi sayangnya Allah tidak menyayangi siapapun dari kaumnya Nabi Nuh. Itu loh. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu semuanya disiksa oleh Allah. Ya, yang kafir, kalau yang beriman kan naik kapal itu. Nah, yang kafir kaumnya Nabi Nuh itu semuanya disiksa. Kalau disiksa berarti tidak disayangi. Nah, ini Nabi mengatakan lau rahimallahu min qaumi Nuhin ahadan la rahima imra'atan. Ini seandainya loh ya. Seandainya Allah itu menyayangi dari kaumnya Nabi Nuh pada seseorang, niscaya Allah menyayangi seorang wanita. Ceritanya begini, lama ro'at ketika melihat dia, wanita, alma'a pada air. Ini air banjir itu. Jadi dari langit hujan deras, dari bumi, dari tanah, dari dalam tanah itu juga mengeluarkan air banjir. Hamalat maka menggendong dia wanita, waladaha pada anaknya wanita. Tuma kemudian soidat
naik dia wanita al-jabala pada gunung. Gunung itu kan tinggi. Dipikir nanti kalau naik gunung tidak kena banjir. Jadi si wanita itu sayang pada anaknya. Jadi saking sayangnya itu pada saat dia melihat banjir, anaknya itu digendong, kemudian dia naik ke gunung. Palama balagoha, maka ketika sampai pada dia wanita, opo alma'u air ini ya air banjirnya itu, soidat maka naik dia wanita, naik artinya menaikkan, bihi dengan anak, mankibaha pada pundaknya wanita. Jadi anaknya itu ditaruh pundak. Itu sudah naik di atas gunung. Airnya naik ke atas gunung juga. Nah, begitu air itu sampai ke si wanita itu, anaknya itu ditaruh di pundaknya gini, biar tidak hanyut. Palama balago, maka ketika sampai opo alma'u air, mankibaha pada pundaknya wanita, wadoat maka meletakkan dia wanita. Jadi wadoat itu kan sebagai jawaban dari lamma. Jadi dalam pemberian makna, maka meletakkan dia wanita, waladaha pada anaknya, ala roksiha di atas kepalanya wanita. Di pundak kok masih naik airnya, anaknya ditaruh di atas kepala gini. Tapi dia sendiri kena air, ya, kena air. Palama balago, maka ketika sampai opo alma'u air, roksaha pada kepalanya wanita, rofaat maka mengangkat dia wanita, waladaha pada anaknya, biyadiha dengan tangannya, ya, atasnya asalnya di atas kepala, terus diangkat lagi lebih tinggi ini. Nah, lebih tinggi. Tapi ya itu tadi, si wanitanya ya tetap hanyut, anaknya juga hanyut, mati. Falau rohima, maka seandainya menyayangi sopo Allahu Allah, minhum dari mereka, kaum Nuh, ahadan pada seseorang, jawabnya la rohima, niscaya menyayangi sopo Allah, hadhil mar'ata pada ini wanita. Jadi umpama Allah menyayangi dari kaumnya Nabi Nuh, itu mesti yang disayangi ya si wanita itu.
Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebesar apapun kasih sayangnya orang kafir, sebesar apapun kasih sayangnya orang kafir, karena si wanita itu ya kafir, tapi kan sayang pada anaknya, itu tidak ada gunanya kalau Allah sudah marah, nggak ada gunanya sama sekali. Ya, jadi sebesar apapun rasa cinta kasih sayang dari orang kafir, itu ndak ada gunanya, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, termasuk untuk anaknya. Kenapa ndak ada gunanya? Ya karena kafirnya itu. Karena kafirnya Allah marah sudah. Ya. Kesimpulan yang kedua, rasa kasih sayang manusia kepada sesama makhluknya Allah itu bisa menghindarkan manusia tersebut dari siksaan dengan syarat dia mau beriman. Ya, dengan syarat dia mau beriman. Karena memang aslinya orang itu kalau pengen disayangi oleh Allah, maka dia juga harus menyayangi makhluknya Allah. Lah rasa kasih sayang itu bukan hanya sekedar ngasih makan, ngasih minum, memberi pakaian, menyelamatkan dari bahaya. Rasa kasih sayang itu termasuk orang tua ngajari anaknya ngaji, suami ngajari istrinya ngaji, seorang teman mengajak temannya untuk ngaji. Lah, itu juga bentuk kasih sayang. Karena dengan itu, orang yang diajak ngaji itu loh, itu nanti selamat dari siksa. Selamat dari neraka. Bukan hanya selamat dari banjir saja, enggak. Tapi selamat dari neraka. Itu sedikit kesimpulan yang bisa diambil.